Halo Sobat Juragan, kembali lagi bersama saya Nur Agis Aulia, Juragan Kambing. Dan kita kembali di acara podcast Belajar Bareng. Dan Alhamdulillah saat ini saya sudah bersama bintang tamu yaitu Kang Ahmad Mujahid. Oke, Kang Ahmad Mujahid, sehat? Alhamdulillah. Siang ya? Siang. Gimana, lagi sibuk apa nih Kang? Sekarang ya lagi sibuk nemenin adik-adik lah. Adik-adik ya? Iya, teman-teman nih. Mahasiswa gitu ya di Pontang, di Tirtayasa, Kabupaten Serang lah. Oke, nah Sobat Juragan, nanti kita akan ngobrol, diskusi belajar bareng sesuai dengan nama podcastnya, Belajar Bareng. Dan semoga nanti hasil diskusi, sharing kita ini bisa bermanfaat buat Sobat Juragan dimanapun Anda berada. Nah, Mas, saya panggilnya Mas atau Akang nih? Enaknya apa nih? Bebas sih. Atau apa nih? Ayang, nggak mungkin kan kalau Ayang. Mas aja Mas. Oh Mas ya, Mas Ahmad atau Mas Aid. Mas Aid ya. Oh iya, nama trennya Aid ya, tren, Mas Aid. Jadi saya panggil namanya Mas Aid. Nah, Mas Aid boleh ceritakan latar belakang lahir di mana, besar di mana, sekolah di mana aja, SD, SMP, kemudian kuliah sampai akhirnya memutuskan untuk balik ke Serang. Monggo silakan. Siap. Oke, salam kenal nih semuanya. Sobat Juragan ya dari Kang Agis nih. Kalau lahir sih sebenarnya di Jakarta ya Kang. Lahir besar itu di Jakarta sekitar 30-an tahun yang lalu. Gak apa sebut umur. Besar di Jakarta, sekolah di daerah Priuk ya. Priuk itu Jakarta Utara tuh terkenal dengan kawasan ini ya. Padat gitu ya, kontainer di mana-mana gitu ya. Di SMA 13 dulu. Nah dari situ SMA sebenarnya waktu itu pengennya kuliah di SMK. Ngambil SMK sebenarnya bukan SMA. Bukan SMA. Iya, karena ngelihat kondisi keluarga tuh kebanyakan orang pesantren segala macam. Iya, kerjanya struggling lah. Dulu kan mikirnya di sana kan banyak, sekitar sana tuh ada banyak pabrik Honda segala macam kan ada di sana tuh. Jadi kepikirannya kayaknya habis lulus nih enakan kerja nih. Habis lulus sekolah tuh enakan kerja gitu. Cuma qadarullah waktu itu pas mau masuk SMK itu saya udah tes fisik segala macam nggak lolos lah. Oke. Ya kan? Jadi saya masuk daftarnya di SMA. Alhamdulillah waktu itu dapat SMA-nya SMA favorit di sana di Jakarta Utara. Nah dari situlah mulai kebuka lah pikiran segala macam, ketemu dengan alumni senior yang pada kuliah segala macam, akhirnya mutusin buat kuliah. Kuliah waktu itu akhirnya di Depok, di UI ya. UI ngambil jurusan matematika. Ngambil jurusan matematika kan. Okay. Jadi ngambil jurusan matematika dan lumayan lama juga kuliahnya, sekitar ya kurang lebih 5,5 tahun Kang. Waktu itu saya di awal semester nulis mimpi kalau saya pengen lulus di waktu yang tepat, bukan lulus tepat waktu gitu. Oke. Ya. Jadi mungkin kalau lulus tepat waktu kan orang lulusnya 4 tahun gitu ya, 3,5 tahun. 3,5 tahun lah yang paling gitu gini ya. Saya nulisnya tuh salah kali ya, lulus pada waktu yang tepat. Gitu. Jadi dikasih Allahnya lulus 5,5 tahun. Oke. Gitu. Nah, alhamdulillah pas lulus 5,5 tahun nggak bingung lagi tuh. Langsung kerja, langsung apa segala macam kayak gitu. Oke, jadi setelah lulus langsung berkarir? Langsung berkarir. Di mana tuh, Mas? Karir pertama profesional itu langsung di Kitabisa. Oke. Kitabisa.com. Ya mungkin Sobat Juragan ada yang tahu, kalau belum tahu ya. Sobat Juragan, jadi ini yang menarik sebenarnya dari Mas Aid ini ya. Jujur saya pertama kali kenal beliau sudah beberapa tahun yang lalu, tapi saya sempat kaget begitu. Yang kemudian, oh iya saya kita bisa, karena beliau juga asli Serang ya berarti ya? Orang tua ya? Jadi orang tua asli Serang, dan beliau, saya kan banyak Serang, apalagi saya mendengar nama Pontang waktu itu ya. Mantep juga gitu kan, ada orang Pontang gitu. Kemudian dia berkarir di Kitabisa. Jadi Sobat Juragan, beliau ini sudah, saya kira nih ya, saya sudah mulai, udah mulai nyaman lah berkarir di Kitabisa begitu ya? Iya. Tapi beliau yang luar biasanya dan membuat saya juga agak, wah ini luar biasa nih gitu kan. Artinya menarik banget nih anak ini gitu kan. Sudah nyaman di Kitabisa gitu. Tapi memilih untuk peduli sama kampung halaman orang tuanya. Yaitu di Pontang. Makanya kemudian didirikan yang namanya Serang Muda. Nah, Mas Aid, boleh diceritakan itu. Kenapa kemudian akhirnya
Mas Aid pulang ke Serang untuk mendirikan Serang Muda? Siap. Ya jadi karena tadi orang tua asli Pontang, Kelapian, di Pegantikan, dan saudara-saudara banyak di sini, gitu ya. Dan Lebaran tuh kan selalu pulang kampung. Lebaran selalu pulang kampung, dan kalau pulang kampung ke tempat rumah orang tua saya itu saya ngelewatin daerah pinggiran kawasan sampahnya PT Indah. PT itulah ya. PT sesuatu gitu ya. Oke. Yang di sana tuh banyak tumpukan-tumpukan sampah, terus kali-kalinya juga warnanya macam-macam gitu ya, luar biasa, dan orang-orang masih menggunakan air dari sana, mengakses air dari sana gitu. Dan ya miris lah gitu ya, miris gitu. Dan ngelihat saudara-saudara juga banyak yang kerjanya ya serabutan gitu ya, dan ada yang harus pergi ke luar negeri gitu ya, jadi tenaga kerja segala macam gitu ya. Dan kalau saya sih ngelihatnya sebenarnya itu karena mungkin nggak ada nih orang yang pernah ataupun mau turun ngasih tahu sebenarnya tuh pilihan-pilihan bekerja, pilihan-pilihan berkreasi, beraktivitas itu sebenarnya banyak gitu. Cuma kan selama ini yang menikmati itu kan orang-orang yang ada di kota. Betul. Gitu, dan kebetulan saya dapat privilege lah, besar, sekolah, tinggal di Jakarta gitu kan. Jadi pas pulang tuh kayak ngedumel mulu nih saya sama istri gitu ya. Nih apa ya, daripada kita protes-protes mulu segala macam, ya udahlah kita bikin sesuatu gerakan yuk. Ya muncullah, tercetuslah ide sih Serang Muda. Nah, Serang Muda ini sebenarnya ide awalnya itu sebenarnya karena berangkat dari ngelihat potensi aset keluarga nih Kang. Jadi kayak ini orang tua saya itu ada beberapa lahan gitu ya, tanah gitu segala macam di daerah gitu ya, dan mau ngegarap itu susah karena SDM-nya nggak ada gitu, ya kan? SDM-nya nggak ada gitu. Kita mau nitip ke orang, ya banyak yang kemudian hilang gitu aja gitu kan. Nah, jadi kita mau intervensi langsung ke orang tua, kayaknya dengan umur saya yang hari ini kayaknya takutnya nggak nyambung, gitu. Jadi ya udah akhirnya kita mikir kita perlu membentuk kader aja lah gitu ya, membentuk orang dulu nih dari sejak dini lah. Makanya kita sasaran intervensinya adalah ke teman-teman SMA. Gitu ya, yang ada di Pontang dan Tirtayasa, Lebakwangi dan sekitarnya lah gitu. Jadi kita waktu itu langsung aja nih ngobrol ke kepala desa segala macam, kita ceritain kalau kita pengen bikin program pembinaan buat anak-anak SMA di sini, dan ternyata dapat respon yang positif dari kepala desa waktu itu. Ya udah, waktu di angkatan awal akhirnya kita minta tolong nih ke beliau-beliau, ke tokoh-tokoh gitu ya, buat tolong dong Pak sebarin nih, kita mau bikin program pembinaan yang sasarannya tuh anak-anak SMA kurang mampu, yang pinter-pinter, yang ada di Pontang, Tirtayasa kayak gitu. Ya akhirnya ditolongin, dapatlah sekitar 10 sampai 12 orang waktu itu. Dari yang daftar itu sekitar 20-30-an orang Kang. Gitu. Jadi kita ada proses seleksinya, supaya kita bener-bener bisa menolong orang yang mau ditolong. Gitu kan, banyak juga ya, kita pengen nolong orang nih, tapi orang tuh nggak pengen ditolong sebenarnya, gitu kan. Jadi kalau mau diajarin apa tuh susah. Gitu kan, segala macam. Makanya kita mulai dari seleksi gitu. Seleksinya waktu itu ya bareng sama orang tuanya, sama si calon penerimanya juga nih, kayak gitu. Jadi itu salah satunya, supaya pertama kali 20 berapa orang? Angkatan pertama 12 orang. 12 orang. Dari yang daftar sekitar 20 sampai 30 orang. Dari tahun berapa itu, Mas? 2021. 2021, oke. Ya, 2021. Jadi 12 orang, terus sekarang udah berapa, Mas? Sekarang angkatan kedua ada 16 orang, 16 jadi sekitar 28 orang. Jadi yang kemudian dapat beasiswa khusus ya. Beasiswa. Dan itu semuanya orang Pontang ya? Orang Pontang, Tirtayasa. Dahsyat ini. Jadi nih Sobat Juragan ya, ini nggak mudah sebenarnya. Ketika kemudian kita ingin melakukan sebuah program ya, ibaratnya program sosial ya, di wilayah, apalagi wilayah Pontang, Tirtayasa. Mungkin orang Kota Serang atau orang Serang Raya nih tahu lah kondisi Pontang Tirtayasa seperti apa. Tapi ini luar biasanya Mas Aid ini itu mau akhirnya terjun, akhirnya mau membina. Jadi bukan hanya ini ya kan, merekrut, kemudian ngasih beasiswa, tapi ada pembinaan. Ada pembinaan setiap minggu. Nah, coba kira-kira bisa dipaparkan tuh, Mas Aid, programnya apa aja sih di Serang Muda itu selain ya, tadi? Jadi setiap minggu itu kita ada pertemuan dengan adik-adik nih. Isinya itu kegiatannya biasanya kita akan
ya semacam apa ya, kelas-kelas gitu ya, kelas life skill. Jadi kita ngasih tahu ke mereka tentang skill-skill yang dibutuhkan di masa depan itu apa gitu ya. Skill-skill seperti public speaking gitu ya. Terus bagaimana mengubah mindset mereka dengan memberikan apa, cerita-cerita sukses dari orang-orang lain gitu ya. Jadi ada pertemuan setiap pekan gitu. Nah, tapi di sela-sela itu kadang kita ada kreasinya nih dengan cara kita kunjungan ke tokoh-tokoh gitu ya. Jadi kita ajak nih PM penerima manfaat ini, adik-adik ini untuk ketemu dengan orang-orang sukses yang berhasil di Serang Raya lah atau di Banten gitu. Makanya ya kadang kita ngajak ketemu Kang Agis juga pernah waktu itu gitu ya. Ketemu dengan tokoh-tokoh yang lain lah intinya kita pengen mengekspos nih adik-adik gitu ya, kalau ada loh orang-orang dari daerah juga, dari desa gitu ya, itu yang bisa berhasil gitu ya, melawan kondisinya dia lah kayak gitu. Nah ini Sobat Juragan ini yang menarik ya, 2 tahun yang lalu nih Mas Aid bersama tim Serang Muda ya, itu mengajak PM ya, penerima manfaat ya, anak-anak muda yang dapat beasiswa, dapat pendampingan dari Serang Muda. Nih dan saya ketemu lagi nih 2 tahun lagi sama orangnya nih. Dulu kan masih SMA ya dia, SMA ya. Tapi sekarang nih anaknya udah kuliah di Unsud ya teman-teman semua, dan tadi saya ngelihat secara langsung ya sudah berubah secara personalnya juga oke, dan kelihatan banget tuh percaya dirinya juga itu luar biasa. Artinya makanya saya bilang tadi di awal-awal ketemu sama Mas Said, gila ini berhasil dia bilang begitu. Karena tidak mudah untuk tadi ya, untuk merubah gitu kan anak-anak muda, apalagi di Pontang Tirtayasa untuk menjadi lebih baik ya. Dan saya lihat dari luar biasa nih yang menarik sebenarnya, dia mimpinya, harapannya dan kepercayaan dirinya tuh. Karena saya tahu betul 2 tahun yang lalu Mas Said itu masih kayak gimana gitu kan. Ini malu-malu. Tapi sekarang sudah kepercayaan dirinya sudah oke, dan ini menurut saya ini sangat-sangat luar biasa, dan inilah karyanya Mas Aid bersama tim Serang Muda. Nah, alhamdulillah. Mas Aid, nah dalam proses perjalanannya berarti kan sekarang usia sudah masuk ke tahun ketiga ya, tahun ketiga. 2021. Nah kira-kira nanti ke depan sebenarnya Serang Muda ini apa sih kegiatannya? Apa cuma beasiswa atau pendampingan, atau ada beberapa ini kegiatan ke depan? Ya, sebenarnya mimpinya besar lah, ya kan, seperti apa namanya, gerakan-gerakan yang pada umumnya gitu ya. Karena sesuatu hal pasti kita pengen bermimpi besar, tapi kita sadar dengan sumber daya yang kita miliki, makanya kita start dari yang kecil dulu, yang bisa kita kontrol, yang bisa kita kendalikan sesuai dengan petua Kang Agis nih, gitu ya. Jadi sebenarnya ya ini kayak hari ini, misalkan kita baru saja melakukan inisiatif Rembuk Pemuda, gitu ya, yang sebenarnya konsepnya sederhana, kita pengen mengorganize atau mengumpulkan sumber daya manusia, khususnya teman-teman mahasiswa asli Pontang, Tirtayasa dan sekitarnya, yang kebetulan sebelumnya tuh tidak terpapar program kami di Serang Muda, gitu ya. Jadi kita nggak pengen eksklusif banget nih, manfaatnya cuma dirasakan oleh teman-teman yang ada di Serang Muda gitu. Jadi kita pengen perluas itu dengan melibatkan banyak elemen teman-teman gitu ya, mahasiswa gitu ya. Dan harapannya ke depannya Rembuk Pemuda bisa jadi sebuah platform rutin untuk kumpul, diskusi, kolaborasi dari anak-anak muda yang ada di Serang gitu ya. Jangan-jangan nanti ke depan kita bisa mengundang lebih banyak orang, kita bisa mengundang bahkan tokoh-tokoh nasional untuk hadir di sini, ya kan, untuk bisa memberikan inspirasi, pencerdasan kepada teman-teman yang lain ada di sini gitu. Nah, yang lain sebenarnya kita juga sedang merumuskan ya inisiatif-inisiatif yang sifatnya berkelanjutan lah, ya. Makanya ini kayak saya nih lagi bikin merch Serang Muda gitu ya. Terus tadi di sela-sela acara kita bikin door prize, hadiahnya merch kaos-kaos dengan bahasa Jaseng gitu gitu ya. Karena itu idenya kita pengen agar itu bisa jadi salah satu revenue stream buat untuk menghidupi kegiatan kita. Kurang lebih kayak gitu. Mantep memang Mas Aid, ini luar biasa. Jadi teman-teman semua ini saya tadi juga mengikuti program Rembuk Muda ini, dan menurut saya memang begini ya teman-teman semua ya. Mas Aid juga nih. Jadi memang kadang gitu ya, kadang bukan karena orang di daerah, orang di desa itu bukan karena tidak mau. Ya, betul. Bisa jadi karena tidak tahu. Tidak tahu. Nah, jadi makanya kita harus menciptakan ruang atau wadah yang informatif, sehingga semuanya tahu gitu.
Dan saya kira acara rembuk hari ini luar biasa begitu kan, sehingga banyak orang yang kemudian tahu gitu. Dan kalau tahu, mestinya kan nanti akan ada sesuatu begitu. Artinya ada responnya, entah dia, oh saya tertarik dan segala macam. Tapi minimal kita sudah memberikan akses bahwasannya ada loh sesuatu A, sesuatu B, sesuatu C dan D gitu kan. Sehingga ini bisa jadi alternatif lagi karena banyak orang-orang di desa itu kayaknya ya cuman itu aja itu yang dia tahu, ini dan segala macam, sehingga nggak berani untuk melakukan eksplorasi. Dan ini kerennya lah Serang Muda nih, luar biasa nih. Ya nggak salah lah ya bos. Ini profesional di Kita Bisa, anak UI. Luar biasa. Nah, Mas Aid ya. Jadi kalau kita berbicara tentang ya membuat sebuah, ini kan namanya proyek sosial ya. Nah itu kan perlu effort lah ya. Gitu kan. Nah, selama ini apa namanya dukungan, support dari mana aja tuh Mas? Atau hanya dari Kang Mas Aid aja atau dari keluarga atau? Nah ya, jadi selalu yang kami jadikan cara berpikir ya untuk menjalankan kegiatan, kita selalu berpikir dari apa yang bisa kita kontrol dulu, dan kita pengen membuat rekam jejak dulu. Oke. Jadi ibaratnya selama 2 tahun lebih ini Serang Muda berjalan, memang 100% dukungannya itu berasal dari keluarga. Gitu ya, jadi dari dari kakak-kakak, adik-adik gitu segala macam, saudara-saudara yang saya kenal gitu ya, yang mereka punya kelebihan gitu ya, jadi kita kumpulin barang gitu ya, terus kayak ya udah ini hasil kumpulannya tuh buat membiayai program-program inilah, kayak gitu. Nah harapannya ini bisa konsisten ya kan, kita bangun rekam jejak, kita bangun portofolio. Nah itu mungkin ke depan kalau misalkan bisa dikolaborasikan dengan orang lain, dengan pihak-pihak lain yang merasa peduli juga, ingin berkontribusi juga, ya kita open banget, kita sangat terbuka, kayak gitu. Yang jelas kita sudah punya modelnya, sudah punya playbooknya, tinggal gimana caranya ini memperluas manfaatnya kan, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu Kang. Sehingga membuka peluang untuk stakeholder yang ada di luar untuk mensupport begitu ya. Nah, jadi ini juga penting buat Sobat Juragan. Jadi memang kita harus mulai dari yang ada dulu gitu. Jadi nggak perlu kita memulai sesuatu yang harus sempurna dulu, harus semuanya ada, harus semuanya siap. Jadi nggak mesti. Jadi mulai dari yang ada dan mulai dari yang mau dulu kayak gitu. Sehingga nanti ini bisa berjalannya waktu yang akan membuktikan, yang memberikan sebuah portofolio yang itu bisa mendorong orang akhirnya mau berpartisipasi. Gitu. Karena kebanyakan orang buat program sosial itu kalau nggak ada dananya, kekurangan dananya itu nggak jadi. Nggak jalan, nggak mulai. Nih, dan mungkin karena inilah pengalaman dari Mas Aid selama di Kita Bisa ya, selama beliau tinggal di Jakarta. Itu luar biasa. Dan ini saya membayangkan gitu ya, kalau misalkan ada banyak Mas Aid atau keluarga Mas Aid banyak gitu di desa-desa lain dan mau gitu untuk kemudian membantu anak-anak muda di desa, saya kira perubahan Kota Serang itu hanya tinggal nunggu waktu. Gitu. Tinggal nunggu waktu, betul Kang. Tapi begini Mas Aid, kalau secara personal ini kan Mas Aid juga kan ada kegiatan ya, ulama segala macam. Nah, bagaimana tuh cara memaintenance waktunya tuh? Ya memang awalnya ini sebenarnya saya sama istri juga berpikir ya, ini mau sejauh apa kita komitmennya gitu. Jadi awal-awalnya kan kita hanya karena menengok orang tua setiap akhir pekan segala macam. Terus karena kita berpikir kalau cuma nengok doang capek di jalan segala macam, udah kita bikin sesuatu lah biar capeknya tuh ada yang dihasilkan juga lah ya gitu. Jadi kalau sekarang memang cara kami membagi waktunya itu ya memang kegiatan Serang Muda ini kita forsir itu di akhir pekan semua gitu. Walaupun beberapa persiapannya kita paralel kita jalankan tuh, kayak ngambil waktu-waktu di malam hari segala macam untuk koordinasi segala macam. Tapi untuk aktivitas yang sifatnya kegiatan itu pasti di akhir pekan gitu, setiap Sabtu atau setiap Minggu gitu. Jadi insya Allah tetap bisa balance dengan aktivitas core-nya ya. Saya sebagai profesional di Jakarta gitu ya, di Kita Bisa atau di tempat saya yang baru sekarang di Salam Setara, kayak gitu sih Kang. Oke. Gitu. Ini luar biasa. Nah ini Mas Aid, ini Sobat Juragan juga mungkin ada beberapa juga yang ingin tahu sebenarnya kalau mau buat program atau proyek sosial yang seperti Serang Muda lakukan ini, sebenarnya step by step yang harus kemudian dilakukan apa aja dari pengalaman Mas Aid mendirikan Serang Muda? Ya, kalau dari pengalaman saya gitu ya, kami ya pertama sih sebenarnya berangkat dari keresahan ya. Keresahan kita tuh apa? Jadi
keresahan kita tuh apa ya. Kalau kami kemarin ya melihat kondisi SDM sih sebenarnya. Terus kemudian ya udah kita cari partner. Kebetulan saya kebetulan saya dengan istri saya gitu ya. Tapi istri orang sini juga ya? Istri bukan orang sini juga. Lah, Gitu. berarti. Orang rantau, orang Sumatera Barat. Kayak gitu. Jadi ketemu partner lah. Dalam hal ini saya partnernya istri saya. Gitu. Jadi memang di keluarga kita punya plan gimana keluarga ini punya legacy lah. Kayak gitu. Jadi ya seperti Kang Agis lah pasti kan untuk memulai suatu gerakan atau hal-hal pasti akan mencari partner dulu ya, entah itu partner bisnis atau apa segala macam. Jadi mulai dari keresahan ya mencari partner untuk mematangkan idenya, dan itu nggak mesti banyak-banyak gitu, cukup satu aja gitu, satu berdua gitu ya diskusi, tapi langsung mendesain programnya seperti apa, dan nggak usah terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan yang tadi harus ideal segala macam. Ya udah mulai gitu, mulai dengan memvalidasi lah ya ide tersebut ke orang-orang terdekat. Apakah program ini tuh bisa dan dirasakan manfaatnya atau tidak, kayak gitu. Itu yang kita lakukan. Baru setelah itu ya sambil jalan kita evaluasi. Itu sih. Cakepnya. Jadi Sobat Juragan yang pengen buat kegiatan atau proyek sosial yang seperti Serang Muda ya tadi ya. Pertama mulai dari keresahan, kemudian cari partner, mendesain programnya, kemudian take action ya. Yes. Dan tentunya untuk keberlanjutannya gimana tuh Mas? Apa yang harus dilakukan tuh supaya kegiatannya bisa berlanjut kalau dari pengalamannya Mas Aid? Ya. Kalau untuk keberlanjutan sebenarnya kan tadi ya kita evaluasi, dan kemudian ya namanya program sosial ya, gimana caranya juga supaya ini bisa bertahan, harus mencari sumber-sumber pendanaan untuk menggerakkan kegiatan ini. Makanya sebenarnya di dalam program ini pun kita ada satu kegiatan kepada teman-teman PM ya, itu dengan memberikan semacam modal Kang ke teman-teman PM nih. Bikin apa yuk? Bikin usaha apa? Nah, waktu itu kemarin teman-teman PM tuh bikin snack gitulah. Snack yang mereka jual sendiri ke sekolah segala macam. Cakep. Nah, itu pendapatan dananya itu dipakai buat bikin kegiatan santunan anak yatim. Betul. Misalkan buat beberes masjid. Betul. Kayak gitu. Jadi tapi yang paling menarik buat mereka adalah pengalamannya, usaha itu ya, usahanya. Ya. Jadi mereka yang desain sendiri tuh menunya snacknya apa, packagingnya kayak gimana gitu ya. Kita cuma ngasih tahu nih kalau mau usaha apa gini, ini ya ada hitung untung ruginya kayak gimana gitu ya, harga pokok produksi kayak gimana gitu lah. Dirasa dahsyat banget ya Sobat Juragan. Jadi memang inilah yang sebenarnya penting untuk kemudian kita duplikasi, ya kita contoh supaya nanti kegiatan-kegiatan seperti Serang Muda ini bisa banyak juga di desa-desa atau kecamatan-kecamatan lainnya ya. Sehingga ini bisa menciptakan tadi leader-leaders baru yang memang potensial untuk membawa perubahan di daerahnya itu. Nah, kalau Mas Aid, ini personal ya. Mas Aid pernah nggak ngerasain capek dalam menjalani program ini gitu, atau galau ataupun ini, pernah nggak? Atau merasakan jenuh? Ya pastinya manusiawi lah ya. Manusiawi di sela-sela ngerasa capek gitu, dalam artian mempertanyakan ini enggak gitu kan ya. Mempertanyakan ini bakal lama gitu atau enggak gitu ya. Ini bakal kayak gini terus atau kayak gimana gitu ya. Cuma ya balik lagi kepada tujuan awalnya gitu ya. Harus dikuatin di tujuan awalnya. Ya kalau tadi udah mulai letih gitu atau capek segala macam ya cara yang paling enak kan ya cerita gitu ya, sharing cari gitu ya, temen gitu cari ya, teman atau mentor gitu ya, ketemu Kang Agis, Kang ini mau ngapain lagi Kang gitu ya, atau ketemu yang lain lah, intinya sharing, minta pendapat, minta nasihat segala macam, itu sih. Sisanya ya pasti apapun lah ya, nggak cuma ngerjain project kayak gini, ngerjain project bisnis pun pasti ada capeknya pasti gitu ya. Jadi apapun itu pasti ada momen itunya gitu ya, tinggal gimana cara kita mengatur itu dan fokus ke tujuan awal aja gitu. Nah ini jadi Mas Aid, banyak sobat juragan di luar sana itu kadang tadi kok capek amat gitu ya, terus mempertanyakan apakah ini bisa berlanjut atau enggak gitu. Nah, dan tadi sudah disampaikan oleh Mas Aid, itu hal yang wajar. Jadi ketika teman-teman sobat juragan merasakan itu, merasakan capek, gundah gulana dan segala, itu hal yang wajar.
Nah, karena itu hampir semua orang itu merasakan itu. Tinggal bagaimana kemudian kita meminimalisir, dan yang paling penting adalah itu bagaimana kita tahu cara untuk move on-nya. Ya. Itu jadi santai aja. Kalau yang sekarang sedang ada proyek sosial, merasa lelah, santai. Tadi sarannya sangat aplikatif, cerita gitu kan, cari temen Cari gitu, teman. ataupun cari siapapun yang memang enak diintegrasi cerita. Nah, Mas Mujahid, ke depan ini Serang Muda ini hanya mendampingi dalam hal pendidikan saja atau ada hal lain begitu? Ya. Ya, kita start dari pendidikan. Pendidikan ya. Kita start dari pendidikan. Jadi kita pengen mendorong sebanyak-banyaknya orang di Pontang, di Serang itu keluar gitu ya. Ya berkuliah atau mencari pengalaman di luar gitu ya. Cakep ya. Karena nanti ya itu start awalnya. Ya selebihnya sebenarnya kan manusiawi gitu. Kalau misalkan masyarakat itu sebenarnya problem utamanya itu masalah ekonomi sebenarnya. Yes, Gitu. Nah, cuma kan untuk masuk ke ekonomi itu nggak bisa langsung gitu. Kita butuh sumber daya manusianya yang kompeten gitu kan, yang emang ngerti dan tahu gitu ya. Sehingga mungkin kerja-kerjanya nanti nggak cuma terforsir ke kami berdua atau bertiga gitu ya. Tapi bisa dibantu oleh teman-teman yang lain juga gitu untuk kembali ke daerah gitu ya, untuk kemudian mendampingi pendampingan ekonomi atau menciptakan sumber-sumber ekonomi baru di kampung, di desa gitu ya, dan seterusnya sih. Ya, yes. Memang Kayak gitu. ini Sobat Juragan, memang yang menjadi tantangan adalah SDM begitu. Yes. Kalau inovasi itu bisa kita cari, kita bisa pelajari deh. Kalau dana juga sama ya, bisa kita Betul. cari, bisa kita diusahakan lah ya. Tapi kalau memang SDM-nya, mohon maaf gitu, kayak kurang terampil, ini menjadi PR gitu. Sehingga semua potensi pola yang ada tidak teroptimalkan. Ya. Karena SDM-nya kurang profesional. Yes. Atau mungkin ya bisa jadi karena ya tadi tidak tahu gitu ya bagaimana kemudian cara mengoptimalkan semua potensi yang ada. Nah, Mas Aid ya, kalau kita bicara tentang tantangan ke depan nih, gitu kan ya. Ya konteksnya kita bicara tentang Indonesia, tantangan depan Indonesia itu seperti apa, kemudian ya perannya Serang Muda, atau mungkin lebih lebih regional lagi, Banten lah ke depan lah. Ya, gitu. Ya, Karena Banten ini tahu ya, tingkat penganggurannya juga Iya, betul. tinggi, Betul. tingkat kemiskinannya juga tinggi, ketidakbahagiaannya juga tinggi kayak gitu. Iya. Korupsinya juga tinggi, emang luar biasa nih Banten. Gimana nih? Juara ya. Iya, juara semuanya nih. Oke. Ya, ya ini kita juga menyampaikan materi ini di pertemuan-pertemuan pekanan kita dengan PM Serang Muda gitu ya, tentang tren future jobs gitu ya, future jobs yang akan ada, future jobs yang akan nggak ada gitu. Jadi sebenarnya ke depan itu disrupsi teknologi segala macam itu akan luar biasa gitu ya. Dan banyak pekerjaan-pekerjaan yang tadinya kita kira nggak akan tergantikan gitu ya. Apalagi sekarang misalkan kita ngomongin kan di Kota Serang, Kabupaten kan sebenarnya banyak industri ya. Yes. Ya kan? Ini industri kan sebenarnya sangat rentan dengan kenaikan bahan baku, dengan kenaikan upah segala macam gitu ya. Jadi kalau misalkan upah naik, bisa jadi kan mereka pergi. Kemana segala macam. Sehingga gitu ya. pemutusan kontrak Segala macam. Padahal mereka yang sebenarnya bisa menyerap tenaga kerja lumayan gitu ya. Nah, tantangannya kalau di level Banten misalkan gitu ya, area gitu ya, kurang lebih ya tadi sih pekerjaan yang akan berubah trennya, sama ya lapangan pekerjaan juga sih sebenarnya makin bersaing ya gitu. Dan itu mau nggak mau muaranya itu ada di sumber daya manusia gitu. Karena ibaratnya kalau ngomongin sumber daya teknologi segala macam, saya rasa itu udah banyak lah, kita tinggal contoh banyak hal di luar ya, baik itu di luar Banten atau di luar negeri bahkan sekalipun. Cuma kan untuk mengadopsi itu ke lokal gitu ya, dengan konteks kelokalan segala macam kan itu butuh butuh pengalaman ya, butuh kompetensi gitu ya, sehingga kita nggak cuma mengamati, tiru, modifikasi, tapi kita juga bisa mengkontekstualkan inovasi tadi juga ke lokal gitu sih. Jadi tantangannya saya rasa masih seputar ya skill pekerjaan gitu ya, yang mana
ya itu juga yang sebenarnya kita pengen carikan solusinya lewat program-program yang kita buat di Sarang Muda. Ya, lebih pada bagaimana membangun skill ya ke si PM ini. Ya. Dan mungkin juga karena kan gini ya, jangan sampai nanti ini juga diarahkan ke wirausaha. Tapi sebenarnya kan memang ada yang memang dia basically pengusaha, tapi ada yang memang pengen jadi profesional begitu. Karena ada beberapa program juga memang terlalu memaksakan, hampir semuanya harus jadi pengusaha. Padahal setiap orang punya potensi yang berbeda kayak gitu. Nah, ini juga penting untuk melakukan apa namanya istilahnya pendalaman gitu terkait tentang potensi. Setiap orang atau PM yang ada. Nah, terus kalau kita bicara tentang anak muda nih ya, kalau dari Mas Aid sendiri nih, kira-kira apa sih yang kemudian harus disiapkan nih anak muda ke depan nih menghadapi tantangan? Kira apa aja yang harus kemudian disiapkan? Ya sebenarnya apa yang perlu disiapkan itu menurut saya kemauan untuk terus beradaptasi dan belajar ya. Karena menurut saya itu kelihatannya gampang ya, kelihatannya gampang tuh beradaptasi dan belajar, kelihatannya gampang gitu. Tapi nggak semua orang itu bisa melakukan itu, gitu. Jadi kebanyakan orang kan akhirnya nyaman dengan kondisinya, gitu ya, nyaman dengan dirinya, nyaman dengan keadaan hari ini, gitu ya. Yang mana keadaan hari ini tuh ya status quo gitu. Kadang setahun 2 tahun lagi akan terguncang gitu. Ya karena itu yang sebenarnya perlu lebih dimiliki oleh anak muda lah, gitu. Karena menurut saya skill yang sifatnya hard skill atau soft skill itu semua bisa dipelajari, gitu. Asalkan ada tadi kemauan atas dasar keinginan untuk beradaptasi dan terus relevan gitu ya di zamannya, kayak gitu sih. Jadi adaptasi dan kemauan untuk terus belajar. Yes. Nah ini ya podcast belajar bareng itu berangkat dari situ. Tuh. Jadi saya ingin menciptakan saya supaya mau belajar terus begitu. Nah, gue ciptain tuh belajar biar gue ketemu biar belajar tuh. Terus dan adaptasi karena memang sekarang udah zaman ini ya digital gitu ya. Sehingga terciptalah podcast ini. Mantap, itu Mas Said. Akhirnya saya buka juga nih buat Sobat Juragan. Inilah jadi makanya saya nggak terlalu ini mau viewernya berapa segala macem, tapi saya dapat belajar banyak. Dan saya jujur banyak banget yang didapatkan dari Mas Aid ya tadi tentang pengalaman beliau bagaimana membangun Sarang Muda gitu. Nah, Mas Aid, selanjutnya nih ya, kalau secara personal ya, kalau Mas Aid ada inspirasi, siapa sih ada inspirasi yang kemudian jadi panutan sehingga kemudian Mas Aid melakukan sebuah kegiatan dan segala macam? Inspirasi ya, banyak sebenarnya kalau dibilang inspirasi itu banyak karena saya tipikal orang yang sangat mudah tergerak, terinspirasi dengan berbagai macam hal yang dibuat orang lah, kayak gitu. Jadi ibaratnya saya suka mendengar cerita-cerita inspirasi dari orang lain ya. Contoh misalkan kalau dulu tuh saya mengikuti bagaimana Kang Ridwan Kamil misalkan membangun Bandung gitu ya, dengan mengumpulkan komunitas-komunitas segala macam gitu ya. Terinspirasi dengan bagaimana Pak Habibie gitu ya dengan pengetahuan teknologinya gitu ya, komitmen beliau tentang teknologi gitu ya. Dan ya sebenarnya kalau hari-hari ini ya orang-orang seperti Kang Agis gitu ya yang berani meninggalkan zona nyaman gitu ya, pekerjaan-pekerjaan yang mapan misalkan gitu ya, untuk kemudian balik ke desa, membangun desa, menggerakkan sumber daya dan ekonomi yang ada di desa gitu ya. Saya rasa itu orang-orang yang ke depan akan jadi banyak dicontoh sih sebenarnya Kang gitu. Karena saya sih percaya ya ke depan itu penggerak-penggerak di desa itu, di kampung itu akan jadi tulang punggung sih buat kemajuan negara ini sih. Betul. Gitu. Makanya sebenarnya memang ini juga sudah banyak disampaikan oleh teman-teman saya juga bahwa masa depan Indonesia sebenarnya ada di desa gitu. Kalau desanya dibangun dengan optimum gitu kan. Jadi ini bisa menyelesaikan beberapa persoalan yang ada di kota. Makanya ada beberapa tuh yang mengatakan bahwa bisa jadi masalah-masalah yang ada di kota itu solusinya ada di desa. Nah, oleh karena itu desa harus dioptimalkan semaksimal mungkin. Tapi memang catatannya adalah untuk mengoptimalkan potensi yang ada di desa itu kata kunci adalah SDM. Pertanyaannya ada nggak yang kemudian SDM terbaik yang mau berkarir di desa? Ini luar biasa ya. Pontang Tirtayasa nih punya Mas Aid ini ya, beliau sudah punya pengalaman dan mau loh mendampingi setiap pekan loh anak-anak muda Pontang dan hasilnya sudah kelihatan banget. Pertama kali saya ketemu sama sekarang nih anaknya udah anak-anak bimbingannya itu udah jauh berbeda.
Dan menurut saya ini merupakan sesuatu yang tidak mudah begitu. Dan ini effortnya pasti gede banget dan keren banget lah begitu. Nah, kemudian Mas Aid ya, kalau kita ngomongin tentang mimpi, sebenarnya mimpi Mas Aid ini apa ini? Ya kalau Pribadi ya, pribadi. Apa ya, mimpi pribadi itu sebenarnya saya sih pengen jadi orang yang terus relevan sih Relevan. di Dahsyat, setiap kata zamannya gitu ya. Dan pastinya ya ini bahasanya mungkin terlihat cheesy gitu ya. Ya pasti pengen jadi orang yang sebanyak-banyaknya inilah ngasih manfaat lah buat orang lain gitu ya. Tapi ya lewat cara apa? Ya hari ini kami mulainya lewat memulai Sarang Muda gitu ya. Ya tapi ke depan ya bisa jadi lewat bentuk-bentuk pengabdian yang lain kayak gitu. Nah, sobat Juragan, Mas Aid juga selain berkarir profesional di Kitabisa, beliau juga CEO berarti ya. Salam Setara itu. Nah, beliau juga CEO Salam Setara Foundation berarti ya. Di Jakarta juga. Ini memang luar biasa ini ya. Kalau Salam Setara apa boleh dikenalkan atau gimana? Ya, bisa dijelaskan sedikit lah apa itu ya. Salam Setara Foundation? Ya, Salam Setara sih sebenarnya kita pengen memberikan pendekatan baru, pola pengelolaan dana sosial gitu ya, dengan pendekatan-pendekatan yang modern dan profesional gitu ya. Karena ya kita membayangkan sebenarnya gini, sebenarnya lembaga kemanusiaan, lembaga sosial itu seharusnya dia kan bekerja layaknya perusahaan publik. Oke. Ya nggak sih? Benar memang sih. Sepakat saya. Karena mereka didanai oleh masyarakat. Layaknya perusahaan IPO itu kan didanai oleh masyarakat. Gitu. Harusnya mereka bekerja berbuat itu seterbuka mungkin, seprofesional mungkin, setransparan mungkin. Gitu, sehingga ini tuh jadi lembaga milik publik lah gitu ya. Jadi apapun yang dibuat, yang dimulai, yang dilakukan itu ya semata-mata karena ingin kepentingan masyarakat yang lebih besar kayak gitu. Gitu sih. Nah itu salah satu backgroundnya. Nah yang mana kemudian ya hari ini kan sebenarnya kayak pengelolaan ZIS gitu ya, atau wakaf gitu kan, itu kan perlu pendekatan-pendekatan yang lebih profesional, bisnis ya kan. Ya saya diskusi banyak dengan Kang Andes gitu ya, sehingga tagline ataupun istilahnya tuh utopia bagaimana kemudian kita mentransformasi mustahik menjadi muzaki gitu ya, itu benar-benar bisa kita realisasikan sebenarnya kayak gitu. Nah itu sebenarnya Salam Setara pengen berkontribusi lah, mengurangi kemiskinan segala macam dengan pendekatan-pendekatan yang tadi. Ya karena memang banyak lembaga ZIS gitu ya. Ya motonya hampir sama semuanya gitu ya. Mustahik jadi muzaki. Itu tapi memang kalau kita lihat gitu ya. Ya sayangnya memang tadi masih belum banyak gitu ya lembaga ZIS yang transparan begitu kan. Sudah dari beberapa tahun ada berapa orang yang sudah mulai bertransformasi dari mustahik ke muzaki, dan ini memang jadi tantangannya kan. Semoga Salam Setara bisa jadi alternatif untuk menjadi role model. Amin. Bagaimana pengelolaan dana ZIS yang produktif, kemudian transparan dan profesional. Dan yang paling penting bertumbuh. Karena ada juga tuh ya ZIS gitu kan ya, terus menerus mengurangi gitu loh. Nah, habis akhirnya kan harus fundraising lagi gitu. Beda ya dengan di luar ya. Bagaimana pengelolaan wakaf begitu. Sana tuh kayaknya di beberapa negara-negara di luar sana itu benar-benar ini banget gitu. Menghasilkan banget gitu ya, sehingga dampaknya tuh luar biasa gitu. Nah, gimana tuh kalau menurut Mas Aid nih? Kami pernah melakukan riset ya. Jadi kayak di Singapura atau di Malaysia gitu ya. Ada satu lembaga pengelola wakaf gitu ya. Yang dia tuh mengelola aset wakaf tuh bisa sekitar 20-an triliun aset wakaf gitu ya, yang mana setiap tahunnya mereka tinggal mendistribusikan hasil surplus pengelolaannya itu sekitar 60 sampai 80 miliar tanpa perlu fundraising tuh gitu. Jadi ibaratnya kayak ya udah ngasih beasiswa gratis, ngasih fasilitas layanan kesehatan gratis, itu enak, nggak perlu nunggu donatur dulu gitu, karena udah ada ditopang sama kegiatan-kegiatan wakaf produktif nih kayak gitu. Jadi seperti itu.
Dan memang saya lihatnya sih komitmen mereka untuk kemudian menumbuhkan dan mengelola ini secara profesional itu sangat luar biasa sih di sana gitu. Jadi kuncinya mereka bisa mengelola itu SDM juga lagi. Ya? SDM-nya juga karena memang rata-rata ya yang mengelola tuh ya literally orang-orang investment banker gitu ya segala macam gitu sih. Saya sih lebih sepakat memang ya orang-orang yang sudah punya portofolio dan pengalaman di bidang ya memang itu jadi misalkan kalau pengelola wakaf aset lahan gitu ya, orang-orang properti gitu ya, bisnis properti itu yang kemudian paham begitu bagaimana cara ininya. Jangan lagi orang-orang yang kemudian baru gitu kan. Kemudian tiba-tiba dapat dapat wakaf banyak segala macam. Nah, kalau orang ini tidak punya basic bisnis, tidak punya pengalaman bisnis, apalagi tidak punya pengalaman tentang literasi finansial yang kuat gitu kan, tentang bagaimana cara menumbuhkan aset, ini bisa jadi gitu. Saya kira memang ini jadi catatan tuh ya. Atau mungkin kalau Mas Said gimana tuh? Iya, bayangin aja di Singapura itu ada case study di mana ada lahan wakaf yang di atasnya tuh masjid. Dahsyat. Ya kan? Nah, di sana tuh pengelola wakafnya bersama dengan majelis ulamanya ya berijtihad kemudian ya udah lahan wakaf itu dia ada di area yang sangat komersial ya, sehingga diberikan fatwa untuk kemudian ya udah ini lahan diratakan, dibangun ulang. Yang mana dibangun ulang tuh bentuknya adalah ruko perkantoran, yang mana di atasnya baru masjid. Oh, tadinya masjid. Tadinya masjid nih, tapak gitu ya. Ya kan di pinggir jalan komersil lah, ya kan. Kemudian ini wakaf nih mereka. Cuma kan wakafnya jadi ya udah ini aja gitu ya. Ya, akhirnya mereka berpikir ya udah ini dirubuhkan, dibangun perkantoran, baru di atasnya masjid. Sehingga di bawah situ itu bisa disewakan, dijadikan pusat perkantoran segala macam, yang mana hasilnya itu untuk menghidupi masjid dan menghidupi program-program yang ada lain. Gitu. Ini keren banget ini Mas Aid ya. Tapi saya membayangkan kalau di Indonesia itu masjid dibongkar, siap-siap kena demo gitu kan. Makanya di luar sana sangat progresif. Profesional ya. Dan saya kira ini ya semoga aja nanti ke depan bisa terbuka begitu. Jadi memang wakaf-wakaf yang memang komersil, strategis ya harus dioptimalkan untuk utilitasnya atau lebih yang lebih yang lebih optimum begitu kan. Betul. Sehingga nanti ini bisa menciptakan dampak yang jauh lebih luas lagi. Nah, ini Sobat Juragan ini luar biasa nih. Dan memang kata kuncinya lagi-lagi SDM ya. SDM betul. Makanya mungkin ya buat Sobat Juragan ya, JIS itu ya kalau dikelola sama bankir, manajemen investasi yang sudah punya pengalaman kayak gitu. Pengusaha properti atau pengusaha-pengusaha yang sudah sukses lah gitu. Dan seharusnya seperti itu sehingga ini benar-benar produktif ya. Kalau di Indonesia namanya doang wakaf produktif. Jadi sebenarnya wakaf konsumtif gitu. Karena setiap tahun harus disubsidi. Disubsidi untuk program-programnya yang kemudian tidak ini. Nah, ini menarik nih Sobat Juragan ya, diskusi sama Mas Aid ini luar biasa nih. Nah, Mas Aid, ke depan yang paling dekat ini apa yang akan dilakukan Serang Muda? Yang paling dekat. Selain Rembuk ya? Ya, yang paling dekat kita pengen bikin kegiatan camp siswa SMA lah gitu ya. Ya kalau tahun lalu kita hanya fokus di PM, kayaknya akan kita perluas sih ke sekolah-sekolah yang lain. Jadi dibuka umum gitu ya. Cakep itu. Jadi Sobat Juragan, nanti Mas Said bersama Serang Muda nantikan camp Serang Muda ya. Ya mungkin nanti beberapa bulan ke depan. Terakhir untuk Mas Said, makna sukses menurut Mas Said. Makna sukses menurut Mas Said. Oke. Ya tadi sih tetap bisa bermanfaat, tetap relevan. Bermanfaat dan relevan, itulah makna sukses dari seorang Mas Aid ya, Ahmad Mujahid, CEO Salam Setara ya, CEO Salam Setara, dan punya pengalaman profesional di Kita Bisa. Luar biasa. Terima kasih Mas Aid. Oke, Sobat Juragan, itulah podcast belajar bareng bersama Mas Aid. Semoga ada hal-hal yang bermanfaat buat Sobat Juragan yang bisa Sobat Juragan ambil dan bisa implementasikan. Sampai jumpa di podcast belajar bareng selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Salam Juragan Kambing. Salam Juragan Kambing.